Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjuti pengajian kita yaitu maqalah ke-23 kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Dikatakan adanya gerakan ketaatan menunjukkan adanya gerakan ma'rifat, sebagaimana gerakan badan menunjukkan adanya hidup. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas bagaimana gerakan ma'rifat bisa menggerakkan ketaatan, maka kita akan membahas terlebih dahulu yaitu dari dasar, ya, ilmu dasar, ilmu tasawuf, ya, yaitu syariat, thariqah, ma'rifat dan hakikat. Ini adalah 4 tingkatan dalam jalan spiritual Islam yang sering dibahas dalam tradisi tasawuf. Keempatnya menggambarkan perjalanan seorang hamba menuju Allah dari tingkat lahiriah hingga batiniah yang mendalam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah syariat atau hukum lahiriah atau hukum fikih, ya. Adapun definisinya adalah syariat adalah aturan-aturan lahiriah dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya. Cakupannya hukum-hukum fikih, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan muamalah. Syariat adalah pondasi awal dalam agama, ya, yang mengatur cara beribadah dan menjalani kehidupan sesuai tuntunan ilahi. Adapun indikatornya adalah fokus pada amal lahiriah dan kepatuhan terhadap hukum. Ya, contohnya, ya, berwudu sebelum sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengarahkan seseorang untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah melalui praktek lahiriah. Nah, yang kedua adalah thariqah. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah thariqah atau jalan spiritual. Thariqah adalah jalan spiritual yang ditempuh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia melibatkan pembinaan batin melalui ibadah tambahan, ya, seperti zikir, muhasabah dan doa di bawah bimbingan seorang guru atau mursyid. Adapun indikator dari thariqah ini adalah fokus pada penyucian jiwa, tazkiyatun nafus, ya, dan konsisten dalam ibadah, ya, melibatkan pendekatan batiniah yang lebih dalam seperti zikir, riyadhah, latihan spiritual,
dan murqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan daripada thariqah itu ini sendiri adalah membimbing hati menuju kesadaran dan cinta kepada Allah melampaui ritual lahiriah. Yang ketiga adalah ma'rifat, ya. Ini yang nanti kita bahas, ya, ma'rifat, ya. Pengenalan mendalam kepada Allah, ya. Ma'rifat adalah sebuah pengenalan mendalam tentang Allah yang diperoleh melalui pengalaman batin dan rasa kedekatan dengan Allah. Ma'rifat melibatkan pemahaman esensi keimanan yang melampaui pengetahuan intelektual semata. Adapun indikatornya adalah fokus pada penyadaran hati tentang kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Melibatkan pemahaman mendalam tentang sifat-sifat Allah seperti Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merasakan kehadiran Allah dalam segala sesuatu, sehingga hidup menjadi penuh cinta dan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat adalah hakikat atau kebenaran sejati. Hakikat adalah tahap tertinggi dalam perjalanan spiritual, yaitu penyatuan kehendak seorang hamba dengan kehendak Allah. Jadi pada tahap ini seseorang menyadari bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak dan kuasa Allah, sehingga ia hidup dalam kepasrahan total, tawakal dan ikhlas. Adapun indikator dari orang yang sudah sampai tingkatan hakikat ini, ya, sudah mengenali kebenaran sejati ini, memahami bahwa hanya Allah yang hakiki, sementara dunia adalah fana. Tidak lagi merasa aku, tetapi hanya merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Tidak ada aku, yang ada hanyalah Allah. Ini orang yang sudah sampai tingkatan hakikat. Tujuannya apa? Hidup dalam kesadaran bahwa Allah adalah tujuan segalanya, sehingga seseorang mencapai kebahagiaan sejati atau sa'adah. Hubungan antara keempatnya, ya, ini saling melengkapi, ya. Syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat ini saling melengkapi, tidak terpisah, ya. Sehingga dikatakan tasawuf itu dengan syariat itu, ya, seiring sejalan, tidak terpisah, gitu, ya. Syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Syariat adalah pintu masuk pondasi yang wajib ditegakkan. Thariqat adalah jalan untuk menyucikan jiwa, melaksanakan syariat dengan hati yang bersih. Ma'rifat adalah pemahaman mendalam mengenal Allah sebagai tujuan hidup. Hakikat adalah puncak perjalanan menyadari Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Ibarat kata, ya, syariat itu kulit luar buah, thariqat daging buah yang mulai terasa manis, ma'rifat inti buah yang mengandung kehidupan, hakikat kehidupan baru yang tumbuh dari inti tersebut. Walhasil perjalanan seorang hamba menuju Allah dimulai dengan ketaatan lahiriah atau syariat, disempurnakan dengan penyucian batin thariqat,
diperdalam dengan pengenalan kepada Allah atau disebut dengan ma'rifat, dan diakhiri dengan penyatuan kehendak, ya, penyatuan kehendak kepada Allah, ya, penyatuan kehendak kepada Allah, itu yang disebut dengan hakikat. Keempatnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim yang mendambakan kedekatan dengan Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan tentang maqalah, ya, Syekh Nawawi ini dikatakan adanya gerakan ketaatan menunjukkan adanya gerakan ma'rifat, sebagaimana gerakan badan menunjukkan adanya hidup. Ya, maqalah ini mengandung makna mendalam yang berasal dari perspektif spiritual. Yang pertama adalah penjelasannya, satu gerakan ketaatan dan ma'rifat, adanya gerakan ketaatan, ya, gerakan ketaatan dan ma'rifat. Adanya gerakan ketaatan menunjukkan adanya gerakan ma'rifat. Ini berarti bahwa tindakan ketaatan, misalnya ya menjalankan perintah Tuhan, beribadah dan berbuat baik, ya, beramal soleh, tidak akan muncul tanpa adanya ma'rifat atau pengenalan mendalam terhadap Allah, ya. Ma'rifat adalah landasan spiritual yang menjadi sumber motivasi seseorang untuk taat. Karena melalui ma'rifat seseorang memahami siapa yang ditaati dan tujuan dari ketaatan itu. Ya. Yang kedua adalah gerakan badan dan kehidupan. Sebagaimana gerakan badan menunjukkan adanya hidup, itu bunyi maqalahnya, ya. Gerakan badan adalah tanda eksternal dari kehidupan, sebagaimana ketaatan adalah tanda eksternal dari ma'rifat. Jika tubuh bergerak, itu menunjukkan bahwa ia hidup, ya, bahwa ia hidup. Demikian pula jika seseorang taat, itu menunjukkan bahwa ia memiliki ma'rifat, kesadaran dan pemahaman tentang Tuhan. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Secara keseluruhan, maqalah ini menekankan hubungan antara aspek internal atau ma'rifat atau pengenalan spiritual dan aspek eksternal atau ketaatan atau tindakan nyata. Ma'rifat adalah ruh yang menggerakkan ketaatan, sebagaimana kehidupan adalah ruh yang menggerakkan badan. Adapun agar kita bisa memahami secara luas makna dari maqalah tersebut, yang pertama adalah keterkaitan ma'rifat dan ketaatan. Ma'rifat atau pengenalan mendalam terhadap Allah menjadi inti dari segala bentuk ketaatan. Tanpa ma'rifat, ketaatan mungkin hanya menjadi rutinitas kosong atau formalitas belaka dalam konteks ini. Ma'rifat sebagai cahaya batin, ia memberi pemahaman tentang kebesaran Tuhan, kasih sayang Tuhan, serta tujuan hidup manusia. Ketaatan sebagai manifestasi, ketaatan menjadi wujud nyata dari keimanan yang terinspirasi oleh ma'rifat. Ya. Seperti dikatakan para ulama, barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia akan mencintainya. Dan barang siapa yang mencintainya, maka ia akan taat kepadanya. Yang kedua, kehidupan spiritual PS kehidupan fisik.
Sebagaimana tubuh yang hidup bergerak, hati yang hidup secara spiritual juga akan menunjukkan gerakan. Gerakan ini adalah amal-amal ketaatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Hidup secara spiritual, adanya ma'rifat membuat hati hidup sehingga ia bergerak dalam bentuk ibadah, zikir, dan amal baik atau amal soleh. Kematian spiritual sebaliknya, hati yang mati tidak akan memiliki gerakan sebagaimana tubuh yang mati kehilangan daya. Seorang arif pernah berkata, bukan gerakan tubuh yang menjadi bukti kehidupan, tetapi gerakan hati kepada Allah lah yang menandakan kehidupan sejati. Yang ketiga, kesatuan teori dan praktek. Artinya, ma'rifat dapat diibaratkan seperti pengetahuan teori, sedangkan ketaatan adalah prakteknya. Keduanya saling melengkapi. Tanpa ma'rifat, praktek ketaatan tidak memiliki jiwa. Tanpa ketaatan, makrifat tidak memiliki bukti nyata. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah ini hanya benar-benar bermakna jika didasari oleh makrifat yang mendalam. Ya, jadi yang keempat adalah analogi alam semesta. Gerakan ketaatan bisa disamakan dengan gerakan alam semesta yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Bintang yang berputar siang dan malam yang berganti, serta bumi yang subur menunjukkan keberadaan dan keagungan Allah. Demikian pula perilaku taat manusia menunjukkan kesadaran bahwa ada Allah yang dikenal dan disembah. Walhasil, ma'rifat adalah dasar dari ketaatan, dan ketaatan adalah bukti dari ma'rifat. Seperti hidup yang memberi daya pada tubuh untuk bergerak, ma'rifat memberi daya pada hati untuk taat kepada Allah. Tanpa ma'rifat, ketaatan kehilangan makna, kosong. Dan tanpa ketaatan, makrifat tidak sempurna. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.